Marhainisme tentu menantang. Dan saya dalam prasaran saya akan meneruskan yang tadi ditanyakan oleh Pak Alexander. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang oleh MPRS di tahun 1966. Dan kemudian saya mau sedikit menjelaskan beberapa istilah dalam lingkungan Marxisme yang sering dicampurkan dan perlu dibedakan. Lalu bagi yang ketiga, saya akan bicara tentang materialisme historis yang justru sangat mengesan pada Bung Karno, dan dalam bagian terakhir saya ke Marhainisme. Waktu MPRS, saya mau catat jamnya itu. Oke. 5. Waktu MPRS pada tanggal 5 Juli 1966 menetapkan larangan terhadap Marxisme-Leninisme, larangan yang menjadi dasar stigmatisasi segenap pemikiran kiri sebagai anti-Pancasila, MPRS, dan ini amat penting diperhatikan. Saya waktu itu menyaksikannya, saya memperhatikan waktu itu. Justru merumuskan penetapannya dengan hati-hati. Sedemikian rupa hingga yang dilarang semata-mata Marxisme-Leninisme, ideologi komunisme. Dengan sengaja MPRS tidak mau mengharapkan Marxisme pada umumnya karena tidak mau mengharamkan Marhainisme yang oleh Bung Karno waktu itu masih presiden diartikan sebagai Marxisme yang diterapkan pada kondisi-kondisi Indonesia. Nah, sekarang saya pertama akan membicarakan beberapa paham utama dalam lingkungan Marxisme, kemudian secara khusus materialisme historis, dan ketiga Marhainisme. Masih satu pencatatan. Keputusan MPRS itu dipakai untuk menstigmatisasi sebagai haram pemikiran kiri. Itu sangat salah. Pemikiran kiri adalah pemikiran yang memperhatikan orang kecil dan underdog. MPRS tidak mau mengharamkannya. Itu orde baru. MPRS tidak pernah mengharamkan sosialisme dan sebagainya. Bagaimana sosialisme harus kita bicarakan, kita pastikan secara demokratis. Nah, pertama, sosialisme, kata sosialisme itu kata sangat umum mengenai keyakinan dan kepercayaan bahwa semua masalah manusia dapat dipecahkan dengan menghapus hak milik pribadi. Dibedakan antara sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah. Dua-duanya istilah Karl Marx. Sosialisme utopis adalah istilah Marx untuk meremehkan sosialisme yang berbeda dari sosialismenya sendiri, yang berdasarkan pertimbangan etis. Sosialisme ilmiah itu sosialisme yang diklaim Marx sendiri, bahwa ia secara ilmiah bisa membuktikan bahwa kapitalisme akan hancur dan diganti sosialisme. Dalam kenyataan, di abad ke-20, sosialisme di mana-mana merosot menjadi etatisme. Jadi kekuasaan aparat negara terhadap ekonomi, terutama di negara-negara komunis, yang gagal total tanpa kecuali, tak ada lagi sosialisme sejak akhir abad ke-20. Yang berikut kata Marxisme. Marxisme maksudnya pemikiran Marx yang dipahami sebagai sebuah ideologi
Marxisme itu terumum. Marxisme sendiri, pemikiran Marx terdiri dari dua pokok yang akan saya jelaskan nanti. Pertama, materialisme historis yang juga disebut pandangan sejarah materialis, itu filsafat sejarah dan sosiologi Marx. Yang kedua itu kritikal Marx terhadap kapitalisme dalam buku Das Kapital. Dan itu menjadi perhatian utama Karl Marx. Dari materialisme historis perlu dibedakan materialisme dialektis. Itu filsafat alam dan manusia yang memang materialistis, yang menyangkal bahwa ada sesuatu di luar materi yang dikembangkan tidak oleh Marx terhadap kapitalisme. Saya tentu harus sesingkat mungkin supaya waktunya. Nah, Marx mengatakan, Marx memuji kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan. Banyak orang tidak tahu. Manifesto Komunis memuji kapitalisme tetapi mengatakan kapitalisme akan runtuh. Mengapa? Karena ada kontradiksi internal. Kapitalisme begitu mengeksploitasikan masyarakat sehingga akhirnya orang tidak mampu membeli lagi apa yang diproduksikan oleh kapitalis. Katakan saja toko, mal-mal itu penuh warung, tapi nggak ada yang bisa beli. Lalu kapitalisme sendiri hancur. Di situ lalu kaum buruh proletariat akan melakukan revolusi. Mereka akan mengambil alih kekuasaan di dalam pabrik-pabrik dan perusahaan. Tidak akan ada lagi kelas atas dan bawah karena mereka yang bekerja sendiri menguasai. Itu akan menjadi masa sosialisme. Jadi kapitalisme dalam revolusi diganti oleh sosialisme. Dalam sosialisme juga negara tidak perlu lagi, ideologi tidak perlu lagi, karena tidak perlu dukungan terhadap kekuasaan kelas atas. Komentar saya, Marxisme-Leninisme sudah runtuh karena kontradiksi-kontradiksinya sendiri. Di negara komunis ada sekitar 65 juta orang mati kelaparan karena perekonomian komunis, 35 juta lebih dieksekusi. Belum pernah ada sistem seperti sistem komunisme yang membunuh begitu banyak orang. Di negara-negara yang masih dikuasai partai komunis, seperti di Tiongkok dan di Vietnam, sistem komunis bertahan karena mereka mengganti ekonomi dengan kapitalisme kembali, kapitalisme negara. Sedangkan sistem Uni Soviet runtuh. Runtuh karena sistem sosialis negara dalam komunisme tanpa pasar tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya Uni Soviet runtuh mendadak mulai dari tahun 1989 sampai 91. Jadi Karl Marx keliru betul. Kekalahan penjelasan kritik kapitalisme Marx menjadi tanda kemenangan kapitalisme. Hampir semua ekonomi yang jalan sekarang kapitalis. Muncul pertanyaan, jadi kapitalisme menang? Hati-hatilah. Sekarang 30 tahun sesudah keruntuhan sosialisme negara komunis, sudah jelas ada dua masalah utama yang justru tidak dipecahkan oleh kapitalisme. Yang pertama, masalah kemiskinan. Baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
tingkat nasional. Sekarang saya bicara mengenai masyarakat industri maju seperti Jerman, Prancis, Inggris, apalagi Amerika Serikat. Masalahnya bukan mereka yang punya pekerjaan, jadi buruh di negara itu beda dengan ramalan Marx, justru menjadi mantap, kaya, bisa beli Mercedes. Tetapi mereka yang tidak dalam sistem, yang tidak punya pekerjaan, yang difabel, yang tua, pokoknya di luar sistem, mereka itu oleh kapitalisme dilupakan. Di Jerman orang bicara mengenai masyarakat 30%, jadi masyarakat kaya 30% terancam kemiskinan. Itu masalah yang secara kapitalistik tidak bisa dipecahkan. Dengan kiranya, dengan industri 4, masalah itu akan bertambah. Lebih lagi secara internasional. Kapitalisme dengan sendirinya hanya menanamkan modal di negara-negara yang menghasilkan keuntungan. Itu berarti bahwa semua negara yang lemah, failed state, disingkirkan. Di Afrika itu lebih dari setengah. Tapi misalnya negara seperti Afghanistan juga di situ, dan negara lain. Kapitalis menyingkirkan, negara itu akan terpuruk di dalam kemiskinan total, kecuali mungkin elit kecil di atas, kelaparan dan sebagainya. Saya mendengar omongan masih sedikit main-main bahwa di Afrika sekarang sudah ada 100 juta orang yang sudah mengisi koper untuk migrasi ke dunia yang kaya. Kalau Bangladesh runtuh, ya dari 90 atau 100 juta orang, mungkin 30 juta akan mau ke Indonesia, bayangkan. Itu masalah yang tidak dipecahkan oleh kapitalisme. Jangan bilang kapitalisme itu masa depan umat manusia itu hancur. Masalah kedua yang tidak dipecahkan kapitalisme itu jelas itu masalah menyelamatkan lingkungan hidup yang akan menentukan masa depan umat manusia. Jadi saya ringkaskan, kemenangan kapitalisme adalah kemenangan semu. Betul, ekonomi tanpa pasar, komunis atau non-komunis itu gagal semua. Tetapi jangan mengharapkan bahwa kapitalisme bisa memecahkan apapun. Kapitalisme harus dibendung. Saya masih ada 5 menit, Pak. Kalau begitu, saya sekarang ke Bung Karno. Bung Karno, dan bukan hanya Bung Karno, hampir semua tokoh pergerakan nasional mengagumi Karl Marx. Mengapa? Ya sederhana, karena Marx menunjukkan dalam kritik kapitalisme bahwa masa depan bukan milik para penindas dan penghisap, tetapi bahwa ada harapan bahwa orang kecil akan bangkit, yang juga memberi semangat pada tokoh-tokoh gerakan nasional di negara jajahan. Marx menawarkan teori ilmiah bahwa penjajahan akan berakhir. Nah, Marxisme, kita tahu dari mana Bung Karno mendapat nama itu. Bahwa Bung Karno menyebutkan filsafat pembebasannya bukan Marxisme, melainkan Marxisme, atau Marxisme yang diterapkan pada Indonesia adalah karena ia melihat perbedaan struktur sosial ekonomis di Indonesia dengan yang di Eropa di masa industri maju. Yang dilihat Bung Karno adalah apa yang umumnya disebut orang kecil, wong cilik.
Mereka bisa secara ekonomis mandiri, jadi mereka bukan proletariat, buruh upah. Tetapi secara ekonomis sangat lemah, juga korban eksploitasi. Identifikasi orang kecil di Indonesia oleh Bung Karno bukan sebagai proletar, melainkan sebagai marhaen, menunjukkan ketajaman amatan dan pengertian Bung Karno dengan menjadikan marhaenisme sebagai ideologi perjuangan. Bung Karno menyatakan diri tegas-tegas berpihak pada orang kecil dan bukan pada kaum feodal yang hampir semua waktu itu mendukung penjajah. Indonesia merdeka yang dicita-citakan dan diperjuangkan Bung Karno hendaknya bukan hanya kebebasan, melainkan menghendaki bukan hanya kebebasan, melainkan juga keadilan. Di Indonesia merdeka tidak boleh ada yang beruntung dan ada yang rugi. Indonesia merdeka mesti menjadi Indonesia pembebas dari kemiskinan. Atau dengan kata lain, Indonesia harus mewujudkan solidaritas. Dan solidaritas menjadi nyata dalam solidaritas dengan mereka yang paling lemah, miskin, dan tertinggal. Justru bagi mereka Indonesia memberi harapan. Itulah barangkali menurut saya inti marhaenisme. Sayang harus dikatakan bahwa Indonesia sekarang tak ada partai politik mewakili orang kecil. Demikian Orde Baru sudah menstigmatisasi apapun yang berbau kiri. Nah, marhaenisme itu tentu tidak hanya berbau kiri, dia kiri. Dalam arti dia berpihak pada orang kecil, itu distigmatisasi sebagai komunis, itu salah besar. Demokrasi Indonesia sekarang tidak punya political left. Ini sesuatu kekurangan besar. Maka ini, dan dengan ini saya menutup, marhaenisme itu tetap sangat relevan. Bagaimana bisa dimasukkan ke dalam realitas politik harus dipikirkan bersama. Terima kasih.